Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama aku di channel Satu Hari Satu Firman dengan ayat-ayat renungan harian. Dan sebelum video ini kita sempat membahas bagaimana Paskah itu bermakna bagi kehidupan kita dari kita Kamis Putih yang artinya saling melayani, Jumat Agung yang artinya pengorbanan Tuhan Yesus untuk menunjukkan kita bagaimana kita harus saling mengasihi, dan yang ketiga ada Paskah itu sendiri, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus yang memaknakan bahwa Roh Kudus itu selalu membangkitkan kita apapun masalahnya. Amin. Renungan pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama hingga yang ke-14. Ini berbicara tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai dalam Tiberias. Amin. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus pada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus pada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus pada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak mendapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata pada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghala jala yang penuh ikan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus pada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghala jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyak. Dan sungguh pun banyak sebanyak itu. Jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya pada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, renungan pada hari ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri kepada murid-murid. Sebelum dia bangkit, dia turun ke alam roh untuk memberitakan Injil-Injil kepada roh-roh yang pada zaman Nuh itu tidak taat pada Allah. Setelah itu Yesus mengalahkan maut, di mana maut ini adalah yang membuat manusia itu jauh daripada Allah. Dosa itu yang membuat manusia jauh daripada Allah. Dan kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Dia menjadi hidup, dan pada nantinya dia juga yang akan naik ke surga. Amin. Dan pada renungan pada hari ini kita bicara banyak hal tentang apa yang mau Tuhan sampaikan pada kita. Di mana pada nas ini kita
diperlihatkan salah satu tokoh utama, yaitu Simon Petrus, dimana ketika dia menjala, ketika Tuhan Yesus belum sampai, dia kesulitan menjala, yaitu artinya apa? Bahwa dia tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat ikan, tidak mendapat hasil. Amin. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah hadir, ketika Tuhan Yesus datang, dan Tuhan Yesus memerintah kepada Simon Petrus, tebarkanlah jalamu. Dan Simon Petrus langsung menjawab. Dan pada akhirnya, jala-jala itu penuh dengan ikan. Amin. Kehidupan kita sama seperti Simon Petrus, saudara. Ketika kita belum bertobat, ketika kita belum mengenal Tuhan Yesus, atau ketika kita masih dikuasai oleh dosa, kita seperti Simon Petrus. Kita tidak bisa berbuah, kita tidak bisa memberitakan Injil, kita tidak bisa punya kekuatan rohani yang membangkitkan kita. Bukan hanya kekuatan duniawi, kekuatan jasmani, tetapi kekuatan rohani, yang dimana kekuatan rohani ini jugalah yang akan menguatkan kita, tidak hanya secara jasmani, tetapi juga secara kehidupan kekal. Maka kembali lagi Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan pada semuanya. Jadi ini kita berbicara bahwa kuasa Tuhan atau kerajaan Allah itu sendiri, kebenaran Tuhan itu sendiri, itu yang memampukan kita untuk hidup di dalam dunia ini dan juga hidup di setelah dunia ini, saudara. Nah, kita bisa membahas lagi tentang kasus Petrus. Ketika Tuhan belum datang, Simon Petrus ini belum mendapat apa-apa. Ini barat ketika kehidupan kita belum ada Tuhan Yesus, belum bertobat, masih dikuasai dosa, kita belum mendapat apa-apa. Kita tidak dapat kuasa Tuhan. Amin. Kuasa di sini yang paling penting adalah kuasa untuk melawan dosa. Karena di mana dosa itu adalah ketika kita menjauh daripada Tuhan. Amin. Dan ketika Tuhan Yesus sudah datang, dan Simon Petrus itu menjawab, dikatakan bahwa di ayat 5 berkata, kata Yesus pada mereka, hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Amin. Di sini ibaratnya ketika kita belum bertobat, kita ditanya nih, kita ditatami sama Tuhan Yesus, kita ditanya-tanya, hei kamu yang belum bertobat, apakah kamu sudah berbuah? Apakah kamu sudah mempunyai hasil? Amin. Kita pasti tidak bisa menjawab, karena ketika kita belum bertobat, ketika kita belum mempunyai Tuhan Yesus, kita sudah otomatis tidak mempunyai kekuatan rohani itu, tidak mempunyai Roh Kudus, sehingga kita juga bingung. Kita harus menjawab apa? Tuhan yang bertanya secara roh, dan kita masih hidup dalam diri kita yang juga belum mempunyai kekuatan Roh Kudus. Kita tidak bisa menjawab. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Tebarkanlah jalan. Itu artinya apa? Perintah untuk bertobat. Ketika kita tidak mempunyai apa, ketika kita tidak berbuah, tidak menghasilkan apa-apa, yang perlu kita ingat adalah satu, kita harus tetap mengikuti perintah Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan? Amin. Tuhan perintah apa, lakukanlah. Sama seperti Tuhan Yesus dan Simon Petrus ini. Tuhan perintahkan, tebar jalan. Amin. Dan Simon Petrus, puji Tuhannya, langsung menanggapi dan langsung melakukan itu. Ketika atau begini, jika Simon Petrus tidak langsung melakukan itu, dia mungkin tidak akan mendapatkan itu. Tetapi karena Simon Petrus langsung melakukan itu, dia langsung mendapatkan
ikan. Nah, itu artinya ketika kita melakukan perintah Tuhan, langsung melakukan apa yang Tuhan perintah, tanpa menunda-nunda, tanpa melihat ke belakang, tanpa peduli seberapa berat masalah kita. Kalau Tuhan sudah berfirman, itu tandanya semua jalannya juga sudah dibuka, entah itu secara kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Pasti ada aja solusi yang Tuhan beri. Makanya ketika kita melakukan perintah Tuhan, ada hasil yang kita dapat, ada buah yang kita panen, yaitu kita mendapatkan kuasa dari Roh Kudus, kuasa untuk melawan dosa. Amin. Dikatakan di Matius 16 ayat 17, demikian teman-teman, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Jadi di sini tanda-tanda pertama yang Tuhan Yesus sebutkan adalah mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Ini artinya ini bukan hanya setan-setan yang roh-roh jahat dan lain sebagainya, tapi ini adalah lebih kepada kita punya kuasa untuk melawan dosa demi nama Tuhan. Kita lawan dosa itu. Makanya renungan sebelumnya saya pernah kasih ayat, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan menjauh daripadamu. Amin. Jadi ketika Tuhan sudah di dalam kita dan kita juga melakukan perintah-perintah Tuhan, maka kuasa-kuasa roh jahat, kuasa-kuasa kejahatan termasuk dosa itu bisa kita patahkan. Amin. Mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Bahasa-bahasa baru ini tidak hanya bahasa ya, tetapi bahasa-bahasa baru ini lebih kepada karunia-karunia atau kata-kata bijaksana yang Tuhan bisikan pada kita untuk kita perkatakan pada orang lain. Jadi Tuhan berkata apa, kita salurkan pada orang lain. Next, mereka akan memegang ular. Memegang ular artinya bahwa seberat apapun sakit kita, seberat apapun masalah kita, kita tetap bisa memegang ular itu. Karena kita mempunyai kuasa yang lebih daripada segala kuasa yang ada di dunia ini. Amin. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini artinya apa? Sekalipun kita orang percaya, banyak orang yang membenci kita, banyak orang yang dendam terhadap kita, banyak orang yang ingin menjatuhkan kita, tetapi kita tidak akan mendapat celaka. Perintah Tuhan di Yeremia, aku tidak akan memberikan kamu masa depan yang malapetaka, yang penuh binasa, penuh musibah, tetapi ada masa depan, rancangan-rancangan yang indah buat masa depanmu. Amin. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini tidak hanya secara sakit, secara duniawi saja, secara jasmani, tetapi bagaimana sakit secara rohani juga bisa kita sembuhkan dalam nama Tuhan. Sakit secara mental, secara psikologis, kita bisa menyembuhkan berbagai penyakit, tidak hanya secara jasmani. Kita bisa menuntut orang, menyelamatkan jiwa-jiwa, dan itu adalah ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita menutup renungan hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa yang berada di kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas segala anugerah, atas segala berkat-berkat-Mu yang boleh kami terima pada hari ini Tuhan. Termasuk kami boleh menyadari bahwa ketika kami mendekatkan diri kepada Engkau dan ketika Engkau berkuasa di dalam kami Tuhan, ada kuasa untuk melawan si jahat Tuhan, ada kuasa untuk melawan dosa, ada kuasa untuk melawan segala bentuk kejahatan Tuhan. Sehingga ketika kami melawan iblis itu Tuhan, kami
mendapatkan kuasa untuk menyelesaikan perkara-perkara yang besar di hadapan Engkau, Tuhan, yang Engkau sediakan bagi kami, Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa, mengeluarkan kata-kata berkat, membuat mukjizat, mengampuni orang lain, dan sekalipun orang mau menjatuhkan kami ada Engkau, Tuhan, yang senantiasa menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa atas anugerah hari ini. Kami percaya Tuhan, segala pergumulan kami, keluarga kami, pasangan, studi kami, semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan, kami serahkan. Segala overthinking kami, segala pemikiran kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.